Bismillahirrahmanirrahim. Suara Allah kedengaran bukan? Kalau kata-katanya, oh iya, jelas Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa akhir ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang senantiasa kita mengharapkan keberkahan Allah, kita mengharapkan rahmatnya Allah, kita mengharapkan barokahnya Allah, dan kita mengharapkan syafaat Rasul. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa mendatangi majelis-majelis ilmu, bisa mendatangi taman-taman surga sebelum Allah memasukkan kita ke dalamnya. Mudah-mudahan ini adalah permulaan, ya, maksudnya setiap kita mendatangi majelis adalah permulaan dari sebuah terakhirnya doa. Doa kita pasti mengharapkan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ini adalah permulaan di mana kita bisa merasakan kebahagiaan di surganya Allah, tapi masih bukan taman. Biasanya kalau di samping ini ada taman, kalau kita lihat taman yang bersih, sejuk, indah, nyaman banget. Nyaman aja kan, nyaman banget. Mungkin kita akan senantiasa meluangkan waktu untuk mencari tempat-tempat yang membuat kita nyaman. Dan mungkin ada taman di gereja anggur, tempatnya sejuk, tempatnya indah, lebih indah mungkin daripada rumah kita. Nah, terus nanti kita jalan-jalan kemana, lihat tempatnya bersih, kamarnya bagus, pengen sekali ke sana. Setelah ke sana, masya Allah, bisa selfie, ya. Artinya apa? Secara naluri kita itu butuh tempat-tempat yang membuat kita bahagia. Bahagianya kita sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslimah yang betul-betul mengharapkan cintanya Allah, pasti akan mendatangi tempat-tempat di mana yang Allah berkahi. Kalau sebagai orang beriman diajak untuk mendatangi tempat-tempat yang Allah berkahi, yang Allah cintai, yang Allah naungi, dan Allah turunkan malaikat, di mana malaikat tersebut diberikan mandat, diberikan perintah, naungilah hamba-hamba yang saat ini di majelis ilmu, lindungi mereka, berikan kenyamanan kepada mereka, doakan mereka sampai mereka pulang kepada rumahnya masing-masing. Itu berarti tempat yang biasa atau luar biasa? Iya. Kalau sampai ada orang beriman enggan untuk mendatangi tempat-tempat yang dinaungi oleh Allah, hati-hati. Ya, hati-hati. Berarti keimanannya butuh dipertanyakan. Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Kalau orang beriman, kalau diciptakan oleh Allah menjadi khairul ummah,
Napa baiknya? Napa baiknya? Tadi yang tak ada kumpul oyu umat yang terbaik, umat yang terbaik. Allah sudah menciptakan umat yang terbaik, umat yang berbentuk manusia. Lebih terbaik mana antara manusia dengan makhluk yang lain? Ya, artinya apa? Allah berikan kita naluri, Allah berikan kita fitrah, Allah berikan kita akal untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah, untuk senantiasa menjalankan perintahnya. Terima kasih. Semangat ya, semangat. Kalau teman-teman yang lain sedang kemana? Solo, di sana lebih banyak apa? Lebih banyak apa? Orang-orangnya, tetapi di sini pun juga tidak kalah baiknya, tidak kalah mulianya. Misalnya yang sedang memperjuangkan pemimpin yang mudah-mudahan harapan kita adalah pemimpin yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang yang di sini apa? Memperjuangkan diri kita untuk layak dijadikan mulia oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Layak disebut oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Kalau selama ini Mbak-mbak, ibu-ibu mendatangi majelis ilmu, kalau temanya tentang sholat sering keutamaan sholat duha, keutamaan sholat tahajud sering jadi sabar hafal, seperti banget, mungkin hafal, jadi sudah di luar kepala. Keutamaan sedekah apalagi, nah keutamaan riyadhah yang bisa menguatkan iman kita, yang bisa menyuburkan iman kita, itu kita semua pasti sudah tahu. Tapi ada satu pelajaran, dan yang jarang dipelajari, mungkin banyak juga yang kurang tertarik tentang Allah. Tak apa biasa, yang jarang sejarah. Kalau di sekolah dulu teman-teman pada saat pelajaran sejarah, malas. Kenapa malas? Harus menghafal nama tokoh, harus menghafal tanggal dan tahun. Apalagi yang menyampaikan kurang semangat, kurang berpikir, hanya sekedar baca, enak apa baca. Iya, itulah yang membuat jadi kurang tertarik dengan sejarah. Nah, sekarang bukan masalah tertarik dan tidak tertarik. Sekarang bukan masalah senang dan tidak senang. Tapi ini adalah permasalahan kita tentang sejarah Islam. Mau tidak mau, senang tidak senang, tertarik tidak tertarik, wajibnya kita tetap mempelajari sejarah Islam. Nah, bismillah, mudah-mudahan niatan kita dikabulkan oleh Allah untuk terus belajar tentang agama. Dan saat ini mari kita belajar tentang sesosok manusia yang dicintai oleh umatnya, dicintai oleh musuhnya, bahkan musuhnya itu enggan terhadap dia. Pada saat dia itu meninggal, pengurusan jenazahnya sampai dikuburkan, dihantarkan, itu sama seperti sosok Nabi. Pernah membaca belum sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi? Iya, beliau belum dikatakan seseorang yang punya pengaruh, tidak terkenal sedikit pun sebelumnya. Itu deh, sebelum dia itu menaklukkan Baitul Maqdis, atau saat ini disebut Masjidil Aqsa, atau kota atau negara
Cina. Nah, berhubung saat ini sedang rame-ramenya tentang Palestina, gitu ya. Ini sebenarnya sudah sejak ratusan tahun yang lalu Palestina itu menjadi rebutan terhadap 3 agama. Agama apa? Ya, Islam ke Yahudi ke Kristen. Kenapa dijadikan rebutan, gitu ya? Karena di situ adalah tempat kelahirannya para nabi. Di situ ada sejarahnya, di mana ada masjid yang pertama kali dijadikan kiblat sebelum Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa pernah dipakai oleh Rasulullah sholat bersama dengan 1.324 nabi dan rasul. Nabi termasuk nabi dan rasul, gitu ya. Artinya apa? Sebelum Rasulullah itu diangkat ke Sidratul Muntaha, sebelum dinaikkan ke langit, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana pada saat malam hari Allah turunkan ruh-ruhnya atau nabi-nabi yang sudah tidak ada, tetapi Allah menghendaki untuk dilaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Siapa yang menjadi imam? Silakan. Yang menjadi imam adalah Rasulullah dan dijaga oleh ribuan malaikat. Di Masjidil Aqsa itu ada banyak pintu, tapi pada saat sholat isya sudah selesai, misalkan jam 10 itu sudah sepi orang, pintu-pintu tersebut itu ditutup oleh penjaganya. Dan ada satu pintu yang dibuka apabila nanti ada orang yang mau sholat, pintu utama. Nah, di pintu utama itulah malaikat siapa yang menurunkan wahyu? Jibril. Ya, malaikat Jibril senantiasa mendampingi Rasulullah, dan juga malaikat-malaikat yang lain ditugaskan untuk menjaga di pintu utama terus berjejer ribuan malaikat untuk menjaga para nabi dan rasul yang sholat di Masjidil Aqsa. Nah, terus kemudian begitu sejarahnya, begitu mulianya tempat tersebut, gitu ya. Begitu berartinya kota Yerusalem atau kota Palestina tersebut akhirnya menjadi sebuah rebutan yang orang Yahudi pengen menguasai, karena di sana dia sebutkan ada apa jadinya kuil Salam. Orang Nasrani mempunyai gereja yang besar di kota Yerusalem, namanya apa? Nah, jadi di situ itu tempat yang diberkati oleh Allah. Nah, akhirnya nopo selalu terjadi peperangan selama 200 tahun. Perang salib itu berkecamuk. Berapa, Bu? 200 tahun. Kalau Indonesia menjajah berapa tahun? Indonesia dulu 350 tahun, masih lama di Indonesia. Nah, perang salib itu terjadi 200 tahun dan terjadi perang besar selama 15 kali. Nah, pada saat-saat itu, Islam itu menguasai, kemudian kalah, menguasai lagi, kalah lagi, dan sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, kota Yerusalem atau Palestina itu dikuasai oleh bukan Islam atau orang Yahudi. Terus akhirnya dari tokoh-tokoh Islam berusaha untuk menguasai kembali, tapi belum berhasil. Nah, bagaimana awal mula munculnya Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi ini
terkenal karena ada 4 tokoh hebat yang ada di belakangnya. Yang pertama, ibunya. Yang kedua, bapaknya. Nah, bagaimana seorang ibu dan bapak ini mempunyai anak yang begitu luar biasa? Pada saat ayahnya yang sebelum menjadi ayah ya, masih single, beliau bernama Najmuddin Ayyubi. Nah, dia mempunyai paman yang bernama Asaduddin Sirkuh. Nah, pamannya ini melihat keponakannya usianya sudah setengah baya. Pamannya melihat yang lain-lainnya sudah pada menikah, tapi ponakanku belum menikah. Akhirnya Asaduddin Sirkuh tersebut dia bertanya, wahai ponakanku, wahai Najmuddin, sesungguhnya apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau inginkan, kenapa di usiamu sudah separuh baya ini engkau belum menikah? Terus akhirnya si Najmuddin Ayyubi tadi mengatakan, aku belum menemukan seorang perempuan yang cocok buatku. Terus akhirnya pamannya bertanya, apa kriteria yang engkau cari dari seorang perempuan itu? Katanya, aku punya anak sahabatku orangnya yang soleh, wajah anaknya tersebut cantik dan juga solihah, baik banget, dari keluarga baik-baik. Aku perkenalkan kepada engkau. Terus bertanya, bagaimana terhadap keluarganya, maksudnya pemahaman keluarganya terhadap Islam. Yang penting dia soleh, yang penting dia baik, keluarganya juga keluarga baik, keluarga terhormat. Itu bukan kriteria. Terus aku punya satu teman lagi yang orangnya juga sangat soleh, mempunyai anak yang sangat luar biasa cantiknya, anaknya juga pintar dan lain sebagainya. Terus bagaimana pemahamannya terhadap Islam? Tidak sekalipun menyangkut tentang Palestina. Oh, berarti itu bukan kriteria. Terus kriteriamu itu seperti apa, kata pamannya? Aku menginginkan seorang wanita yang dia itu akan menggandengku ke surga, terus kemudian akan melahirkan anak yang akan menjadi pembebas Baitul Maqdis. Pamannya kaget. Asaduddin Sirkuh tadi kaget. Kamu ini akan terlalu tinggi cita-citanya. Mana ada wanita seperti itu di zaman ini? Katanya. Terus kemudian Najmuddin tersebut dia menjawab, aku beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan mengabaikan seorang yang bertakwa kepada Allah dengan cita-citanya yang mulia. Terus setelah itu berlalu beberapa hari, setelah itu terus tidak dibahas lagi. Terus siapa tadi? Najmuddin tadi dia silaturahim ke tempatnya seorang syekh, seorang guru besar, seorang ulama, dan dia juga berguru di situ. Pada saat dia ngobrol-ngobrol dengan syekh tersebut, kemudian datanglah seorang wanita. Nah, wanita ini di balik tabir dia memanggil, wahai syekh, wahai guruku, aku ingin ngobrol, adalah waktu buatku. Terus, baiklah, kamu ingin ngobrol apa? Oh iya, sebelum ngobrol, bagaimana dengan tawaranku kemarin? Aku sudah memperkenalkan kau dengan keluarga baik-baik, dengan seorang yang tampan, dengan seorang yang cerdas, dengan seorang yang soleh. Apakah kau menerimanya? Mohon maaf dulu, aku belum cocok terhadap dia. Loh, kurangnya apa dia? Soleh, tampan, kaya, gitu ya. Anaknya seorang pejabat di negeri ini. Terus kemudian, mohon maaf dulu, saya tidak
tidak sama cita-citanya, tidak sama harapannya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan anaknya temanku yang satu lagi? Terus kemudian dijawab, sama seperti itu, saya belum cocok. Karena apa? Cita-citanya tidak sama. Saya tidak kalau bahasa Jawanya tidak menampik kesolehannya. Saya tidak melakukan kebaikannya. Tetapi karena sebuah cita-cita itulah yang membuat dia belum cocok. Terus kemudian apa yang akan engkau cari? Kriteria yang bagaimana yang engkau cari? Aku menginginkan seorang pemuda yang akan menggandengku ke surga, yang akan lahir darinya seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Langsung si Salahuddin seperti kesambar petir. Loh, kok sama kata-katanya seperti yang aku ucapkan kepada pamanku beberapa waktu yang lalu. Terus dia kemudian memuji Allah, ya Allah, engkau tidak menyia-nyiakan hambamu yang bertakwa kepadamu. Akhirnya bergegas Salahuddin Al-Ayyubi mendekat kepada gurunya tadi. Wahai Syekh, wahai guruku, tolong nikahkan aku dengan wanita itu. Karena apa yang dia cita-citakan, apa yang dia katakan sama persis seperti apa yang aku harapkan. Akhirnya singkat cerita, gurunya tersebut menyambutkan, memperkenalkan dengan keluarganya, akhirnya menikahlah mereka. Pernikahan sudah terjadi, terus kemudian waktu berlalu, lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi sampai usia besar. Ya, artinya usia 7 tahun, 8 tahun dia mulai aktif untuk belajar agama, mulai aktif mendatangi tempat-tempat kajian, mulai aktif dia belajar Al-Quran. Sampai di usia 14 tahun dia sudah menjadi ahli fikih. Belajar fikih itu mudah kalau baca. Artinya apa? Banyak fikih itu banyak perbedaan pendapat. Kalau tidak betul-betul paham bisa membuat orang bingung. Nah, di usia 14 tahun, kalau sekarang usia 14 tahun kelas kita SMP. Nah, ada nggak saat ini anak SMP yang sudah menguasai fikih menjadi ahli fikih gitu ya? Nah, itulah Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itu beliau masih menjadi ulama gitu ya, belum terkenal, tidak dicatat sedikit pun namanya, tidak terkenal nama Salahuddin pada saat itu. Tapi pada saat dia berguru dengan Nuruddin Mahmud Zaki, dia adalah idolanya Salahuddin. Dia adalah contohnya Salahuddin. Dia adalah seorang yang terkenal di negara Palestina, Mesir gitu ya. Di situ dia menjadi sultan. Akhirnya Salahuddin ini dididik oleh 4 orang. Satu, didikan ibunya yang hebat. Yang kedua, didikan ayahnya. Yang ketiga, didikan pamannya tadi, siapa namanya? Asaduddin Sirhu. Yang keempat, didikan Nuruddin Mahmud Zaki. Orang-orang soleh yang sangat luar biasa mendidik Salahuddin, mengajari dia untuk belajar agama, untuk latihan berkuda, olahraga, memanah dan lain sebagainya. Akhirnya Salahuddin setelah pantas dan bisa melakukan itu semua, jadilah dia diangkat untuk menjadi panglima perang. Panglima perang di usia belasan tahun, kurang lebih usia 18 tahun menjadi panglima perang. Nah, pada saat itu dia diangkat menjadi panglima perang.
dia memimpin pasukan untuk berperang gitu ya, karena kesolehannya yang pertama. Jadi kalau di dalam Islam dipilih seseorang itu menjadi pemimpin bukan karena kekayaan. Dipilih menjadi seorang pemimpin bukan karena dia terkenal di sebuah kota itu. Tapi yang pertama adalah bagaimana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Terus kemudian dilihat bagaimana keahlian di dalam tadi olahraga, menjual kuda dan lain sebagainya, gitu ya. Terus pada saat dianggap mampu, disitulah dia diangkat menjadi pemimpin. Tapi pada saat ada satu peperangan besar yang sudah direncanakan oleh orang Yahudi dan juga oleh umat Islam, ditentukan tanggal sekian akan melakukan perang yang besar yang melibatkan banyak pasukan. Kurang berapa hari terdengarlah pasukan dari orang Yahudi yang bernama Richard Lionheart. Itu adalah panglima yang betul-betul dipilih oleh orang Yahudi karena kepintarannya, karena kepaweannya, karena kekuatannya. Tidak ada pasukan yang bisa dikalahkan oleh Richard Lionheart pada masanya. Tapi, gitu ya, setelah Salahuddin mendengar Richard tersebut itu sakit, dia berpikir, bagaimana aku bisa ketemu dengan dia? Kalau aku datang ke tempatnya mereka, ke pasukannya mereka, kemahnya mereka, pasti aku akan diserang. Pasti aku akan diusir, gitu ya. Terus dia menggunakan akal cerdasnya. Dia menyamar menjadi dokter pribadinya Richard. Dia menyamar sedemikian rupa sampailah dia bisa dengan aman masuk ke kemahnya Richard tersebut. Sampai di dalam dia memperkenalkan diri kalau aku adalah seorang dokter. Nah, setelah itu diobatin, dibaik-baikin, terus setelah selesai baru dibuka penyamarannya. Richard begitu kagetnya luar biasa. Jangan-jangan aku akan dibunuh, jangan-jangan dia akan mencelakai aku. Terus dia bertanya, wahai Salahuddin, kenapa engkau bisa masuk? Bagaimana engkau bisa masuk ke sini? Dan kenapa engkau mengobatiku? Padahal aku adalah musuh besarmu yang nanti akan bertempur di medan perang. Terus kemudian Salahuddin mengatakan, wahai Richard, kalau saat ini aku akan membunuhmu gampang, karena kamu kondisi tidak berdaya, karena kamu tidak ada pengawal di sini. Tapi di dalam ajaran Islam itu tidak boleh membunuh orang yang sedang tidak berdaya. Itulah jiwa kesatria yang diajarkan oleh ajaran Islam. Terus kemudian sudah langsung kena mental duluan Richard tersebut. Wah, ada ya orang sebegitunya, padahal ini adalah musuh besarnya. Aku salut kepadamu, aku salut dengan ajaranmu. Mulai saat itu Richard sudah tidak menggebu-gebu lagi, dendamnya tidak membara lagi, sudah jatuh mental. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kebaikan dari musuh. Disampaikan bagaimana Islam, bagaimana ajaran Islam, disitulah Richard dulu. Tapi dia tidak mau memberitakan kepada pemimpinnya, rajanya, pasukannya. Dia tetap memendam rahasia itu. Sampailah di tanggal yang ditentukan
Richard untuk berperang. Richard sudah sembuh. Tetapi pada saat dari pendeta yang mengobarkan semangat pasukannya untuk membunuh orang-orang Islam, untuk menghabisi mereka semua dengan cara apapun di peperangan itu, gitu ya. Nah, terus kemudian si Richard juga memberikan ibaratnya sambutan, juga memberikan mengobarkan semangat, tetapi sudah lemah. Tidak semenggebu-gebu sebelumnya, tidak sesemangat sebelumnya, sampai para raja, para pendeta-pendeta itu kaget. Ini kenapa? Ada apa dengan Richard? Nah, terus akhirnya terjadilah pertempuran. Oh iya, satu jawaban yang tadi belum saya sampaikan pada saat pertanyaan tadi. Satu, karena itu, ya. Yang kedua, orang Islam itu tidak akan tidak akan berperang kepada orang yang lemah, gitu. Jadi tidak akan mempunyai jiwa kesatria kalau bertempur dengan orang yang tidak berdaya. Makanya disehatkan dulu, disembuhkan dulu, gitu ya. Terus kemudian pada saat peperangan terjadi, karena semangatnya, mentalnya si Richard itu sudah down, sudah turun, gitu ya. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Ya, satu yang harus kita ketahui, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi saat dia mendapatkan tugas besar atau memimpin peperangan, dia selalu tingkatkan kualitas keimanannya, dia selalu tingkatkan sholat tahajudnya, dia selalu tingkatkan puasa sunnahnya, dia selalu rutinkan setiap hari lebih dari biasanya untuk tilawah Quran. Dia senantiasa memberi semangat kepada pasukannya, ngecek bagaimana pasukanku selama ini di dalam menghadapi peperangan. Terus dikobarkan semangatnya untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, terus kemudian pada saat itu menanglah pasukan Islam. Setelah pertempuran yang besar dan Salahuddin mampu mengalahkan pasukan Salib tersebut, gitu ya. Akhirnya Salahuddin menjadi terkenal. Disinilah awal nama Salahuddin langsung booming, langsung viral. Ya, kalau mungkin saat itu ada media sosial, mungkin akan lebih viral lagi, gitu ya. Tidak ada media sosial pun sampai sekarang, ratusan tahun yang lalu masih terkenal nama beliau, senantiasa disebut-sebut sebagai pembebas Baitul Maqdis, sebagai tokoh yang sangat luar biasa. Nah, Mbak kenal dengan Muhammad Al-Fatih? Ceritanya tahu? Kehebatannya bagaimana? Luar biasa. Nah, ini perbedaan tahunnya berapa tahun? Antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih berapa tahun perbedaannya? Munculnya sama-sama tokoh besar, munculnya adanya di masa itu berapa tahun perbedaannya? Kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu lebih duluan. Dia lebih duluan. Salahuddin Al-Ayyubi itu ada di tahun 1100-an. Kalau Muhammad Al-Fatih ada di tahun 1438. Berapa tahun berbeda? 300 lebih. 300 lebih perbedaan zaman, tetapi mereka itu sama-sama menjadi tokoh yang luar biasa.
Kalau Muhammad Al-Fatih dari bayinya dilahirkan di kerajaan, dilahirkan di kesultanan, tapi kalau Salahuddin Al-Ayyubi tidak berada di kesultanan. Terus apakah mungkin saat ini bisa mendidik anak-anak, melahirkan anak-anak yang seperti Salahuddin? Kira-kira mampu nggak? Kenapa baca? Iya. Kalau dipikir secara manusia, secara nalar masih memungkinkan. Karena apa? Salahuddin bukan apa-apa sebelum dia menaklukkan Konstantinopel. Tidak terkenal apa-apa, tidak disebut sama sekali, tidak ditulis di buku sejarah satupun. Tapi karena dia terus dididik di keluarga yang mempunyai cita-cita mulia, diperkenalkan dengan ulama yang mampu mendidik dia untuk lebih baik, lebih kokoh secara imannya, lebih lurus secara akidahnya, akhirnya tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Kalau sekarang kira-kira memungkinkan boleh? Memungkinkan boleh? Memungkinkan, masih memungkinkan, ya. Tergantung bagaimana kita punya cita-cita sama seperti ibu dan bapaknya. Terus dekatkan anak kita dengan orang-orang yang soleh. Belajarkan anak kita kepada orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, betul-betul mempunyai cita-cita yang mulia untuk menegakkan kebenaran di muka bumi, untuk menjadikan kita umat Islam yang mulia. Kalau matinya kita dalam kesyahidan, artinya apa? Ya kan sekarang tidak perang. Maksudnya di Indonesia kan nggak perang. Bagaimana bisa syahid? Di sana kemudian bisa menjadi pendidik yang mempunyai cita-cita yang mulia, menjadi ustaz-ustazah, menjadi para ulama, menjadi orang-orang yang senantiasa memfasilitasi tempat-tempat dakwah, menjadi orang yang senantiasa menggerakkan atau menjadi motor penggerak di dalam kebaikan. Masih memungkinkan. Ya. Terus kemudian di tengah perjalanan dia melakukan semua itu, kalau meninggal kira-kira syahid boleh. Ya mungkin levelnya beda, ya. Syahid pada saat di medan perang dengan syahid di dalam kondisi aman, artinya apa? Perjuangannya lewat dakwah, perjuangannya lewat tadi membuat fasilitas-fasilitas untuk dakwah dan lain sebagainya. Bukan berarti dakwah itu mudah, dakwah di zaman yang tidak suka terhadap Islam, tidak suka terhadap kemenangan Islam itu berat atau enggak? Menghadapi masyarakat yang tidak sepaham aja berat atau enggak? Artinya apa? Kalau seseorang tersebut itu masih semangat, masih bersikukuh, saya melakukan semua ini, baik nanti dicaci, dihina, dimaki, diusir dan lain sebagainya, nggak mungkin ya. Sekarang jarang banget orang diusir karena dakwah. Ya, artinya cobaannya tidak seberat di zaman Nabi, Rasul dan sahabat. Tapi itu masih bisa, masih memungkinkan kita berada di jalan itu. Yang penting kita istiqomah, karena istiqomah itu berat. Kalau mudah nanti jadinya istirahat. Kan mudah ya istirahat ya. Nah itu tadi ya. Setelah Salahuddin itu menjadi pribadi yang luar biasa, dibarengi dengan ketakwaannya, meningkatkan riyadhahnya sehingga akidahnya tetap terjaga, semangatnya terus terpompa, gitu deh. Maka Salahuddin diberikan kemampuan yang lebih oleh Allah. Ditingkatkan kualitas keimanannya, ditingkatkan kualitas keahliannya, gitu ya, oleh Allah, ditolong oleh Allah, akhirnya menjadi manusia yang sangat luar biasa. Nah,
tadi sampai beliau dicintai oleh seluruh umat, baik umat Islam ataupun musuh Islam. Bahkan musuh-musuh Islam itu mengagumi kebaikan, mengagumi kesolehan. Kalau itu namanya kan Salahuddin Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kalau Nabi Yusuf terkenal apa? Nabi Yusuf terkenal bagusnya, sampai kalau lewat para ibu-ibu cewek-cewek yang terpotong namanya, iya, tangannya terpotong, nggak sadar karena apa? Terpesona dengan ketampanannya. Tapi kalau Salahuddin Al-Ayyubi atau Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi, sama-sama Yusufnya, dia lewat yang laki-laki terpotong tangannya. Kalau Nabi Yusuf, perempuan yang terpotong tangannya, kalau Salahuddin yang terpotong, laki-laki yang terpotong tangannya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tidak akan aman para pencuri, para koruptor, para orang-orang yang mengambil bukan haknya, pasti di hadapan Salahuddin Al-Ayyubi akan terpotong tangannya. Itulah ketegasan Salahuddin untuk menjadikan Islam itu menjadi syariat yang diberlakukan. Nah, sama-sama Yusuf mempunyai karakter yang berbeda, tapi cita-cita tetap sama. Dan mudah-mudahan sedikit kisah ini tadi memompa kita, memotivasi kita untuk mendidik generasi, baik anak secara biologis maupun anak secara ideologis. Yang di rumah ada anak, jadikan mereka seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, namanya sudah tinggal jiwanya. Iya, yang oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi generasi Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih di zaman ini. Ya. Indonesia memanggil. Terus kemudian yang di sekolah, yang di sekolah punya anak-anak didik, jadikan mereka generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Saat mungkin mempunyai mengajar bidang studinya bahasa, bidang studinya mungkin IPA, bidang studinya mungkin bahasa Inggris, tapi sambungkan semua mata pelajaran itu dengan Allah dan Rasul. Sambungkan semua itu dengan kebesaran Islam. Sambungkan semua itu dengan keimanan. Saat belajar matematika ada Allah Al-Hisab. Allah Maha menghitung. Bahwa hitung-hitungan itu bukan sekedar hitung-hitungan, tapi Allah lah yang membuat, Allah yang menciptakan. Saat sekarang kan sekarang lagi maraknya bully membuli, sampai ada yang celaka, banyak korban, ya, baik korban mental maupun korban fisik. Nah, ada sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Jadikan tiga sifat itu bisa melekat ke dalam jiwa anak-anak kita, anak biologis maupun anak biologis. Didik mereka supaya mereka senantiasa mempunyai jiwa Rahman dan Rahim. Dilembutkan hatinya, kan anak yang ada anaknya yang semangat keras, ya sukanya pengen gini aja. Sukanya pengen gangguin temen aja. Itu sambungkan ya Allah ya Rabbi. Lembutkan anak dunia. Lembutkan anak dunia. Saat berjalan melewati anak itu, rusak punggungnya. Misal anaknya namanya Eko. Eko itu anak yang lembut hati. Udah berlalu seperti nggak ada apa-apa. Nanti
Lewat lagi kita umurnya mungkin orang tuanya lembut lagi, eko ada eko anak apa namanya lembut lagi, nggak usah panjang-panjang, lembut lagi itu akan menjadi apa kata-kata yang kecil. Pernah deh psikologi belajar masalah ini. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, terutama untuk diri saya pribadi. Terus menyemangati diri, kita saling mendoakan, saling menyemangati untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang berilmu, pribadi yang solid dan solihah, sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin. Mohon maaf lahir dan batin, yang kami beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan oleh masalah